Yap, good people, perpanjangan PPKM diantaranya untuk mengantisipasi resiko peningkatan kasus COVID-19 yang diprediksi akan memuncak di Juli ini. Longgarnya disiplin protokol kesehatan dan tentunya ada varian baru disebut jadi diantaranya pemicu. Seperti apa subvarian baru virus COVID-19 ini? Berikut faktanya. People, Omikron subvarian BA4 dan juga BA5 disebut-sebut sebagai biang keladi dari lonjakan kasus COVID-19 selama beberapa waktu terakhir. Belum lagi lonjakannya diprediksi akan terjadi pada bulan Juli, pekan 2 dan pekan 3. Lantas apa saja yang perlu diwaspadai dan perlu diperhatikan dari kemunculan subvarian terbaru ini? Tingkat penularannya yang cenderung lebih tinggi dibandingkan subvarian dan varian sebelumnya. Masa inkubasinya yang lebih cepat yaitu 1-3 hari saja. Subvarian ini yang dapat menginfeksi siapa saja termasuk anak-anak, dewasa, lansia yang belum divaksin maupun yang sudah divaksin. Dan yang terakhir adalah gejala yang timbul antara lain demam, batuk, flu, radang tenggorokan, dan kehilangan indera penciuman. Pertama kali terdeteksi di Indonesia pada 6 Juni 2022, Omikron subvarian BA4 dan BA5 memiliki mutasi yang sama dengan varian Delta. Dengan fakta-faktanya, tak sedikit pula yang sudah vaksin lengkap, sudah pernah COVID sebelumnya bahkan kaget karena terdeteksi COVID lagi. Kena COVID itu di bulan Juni. Jadi bisa kenanya itu karena pas waktu itu saya lagi makan-makan sama temen. Jadi saya itu udah mengikuti protokol kesehatan. Jadi pakai masker, pakai hand sanitizer. Nah mungkin menurut saya sih kenanya waktu makan ya. Jadi pas makan itu kan otomatis saya buka masker kan. Tapi pas ngobrol itu tetap pakai masker. Nah kemungkinan sih kenanya di situ ya. Dan untuk vaksinnya saya itu sebenarnya udah 3 kali vaksin. Jadi vaksin pertama itu Sinovac, vaksin kedua Sinovac, vaksin ketiga itu AstraZeneca. Subvarian BA4 dan BA5 yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan ini memang tidak bergejala berat bagi mereka yang tidak memiliki komorbid dan sudah divaksin lengkap. Namun demikian, berbagai pelonggaran dan kembali meningkatnya mobilitas masyarakat menjadi tantangan utama. Memang ada kenaikan yang signifikan ya dari BA4, BA5 ya. Tapi memang sudah diperkirakan ya. Karena begitu ada subvarian baru, maka subvarian baru kan akan mendominasi ya. Sementara varian yang lama akan hilang biasanya ya. Ya kalau dilihat ini lebih cepat ya kan. BA1, BA2 itu kan bulan 1, bulan 2 itu sudah tahu-tahu sekarang dalam hitungan 2-3 bulan sudah muncul ya. Nah, tapi sekali lagi varian baru ini merupakan alamiah ya kehidupan virus untuk mempertahankan hidupnya dan kita nggak usah khawatir. Jadi dan diperkirakan oleh para epidemiolog itu akan selalu ada varian baru. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan 31,09% terjadi di pekan ini dibandingkan sebelumnya. 24 hingga 30 Juni, angka terinfeksi COVID-19 mencapai 13.635 kasus. Tantangan lainnya, varian Omikron disebutkan masih memiliki potensi untuk terus bermutasi dan menghasilkan subvarian baru lainnya. Rosalin Ocha, Oktaberi melaporkan untuk NET.